Pemirsa, yang namanya pesona keindahan alam bawah laut dari Wakatobi bagaikan magnet bagi para pecinta wisata diving dari seluruh dunia. Nah, dengan keanekaragaman dan juga kekayaan sumber hayati laut ini, tentunya tidak heran jika Wakatobi pada akhirnya menerima sertifikat cagar biosfer dunia dari UNESCO. Bersama saya Sandra Dewi, kita memasuki segmen Public Corner dan dengan topik tentunya pengelolaan cagar biosfer dunia. Bersama saya telah hadir Bupati Wakatobi, Bapak Insinyur Hugua. Selamat sore Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati. Dan juga dari LIPI, Man and Biosphere dari LIPI, Bapak Purwanto. Pak Purwanto, terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, Selamat sore, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berinteraksi langsung bersama kami. Silakan hubungi 021 58 3022. Oke, langsung saja saya ke Pak Purwanto. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Pak dengan cagar biosfer dunia ini? Ya, jadi cagar biosfer itu adalah sebenarnya juga suatu konsep pengelolaan, tetapi juga suatu kawasan di mana di situ ada berbagai tipe ekosistem di mana dikelola untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan mendapatkan diterapkan oleh yang namanya program MAB, Man and the Biosphere UNESCO. Ada 3 fungsi utama di dalam cagar biosfer. Fungsi pertama adalah sebagai fungsi yang namanya konservasi keanekaragaman hayati dan juga fungsi untuk budaya juga. Dan yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan itu. Dan yang fungsi ketiga adalah yang disebut sebagai logistik support, sebenarnya untuk adalah riset, penelitian dan juga untuk pendidikan dan untuk monitoring, jadi untuk capacity building dan lain sebagainya. Oke, nah, ini kan dikeluarkan oleh UNESCO ya Pak. Ini untuk berapa kali Indonesia menerima ini? Ini sebetulnya diajukan oleh pemerintah Indonesia, kemudian ditetapkan oleh UNESCO. Gitu. Nah, Indonesia punya 8, jadi Wakatobi adalah cagar biosfer Indonesia yang ke-8. Gitu. Kiranya kriterianya apa sih Pak sehingga bisa menerima ini Wakatobi? Baik, kriteria sebuah cagar biosfer itu yang pertama adalah mempunyai keanekaragaman hayati dan tipe-tipe ekosistem yang spesifik, yang khas dan juga budaya yang khas. Nah, yang kedua, kawasan itu mempunyai 3 fungsi utama yang bisa untuk sebagai tadi fungsi konservasi, fungsi budaya, betul, pembangunan ekonomi dan juga logistik. Dan juga kawasan itu bisa untuk sebagai model nanti untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, itu yang paling utama. Oleh karena itu di dalam pengelolaan suatu cagar biosfer ada 3 zona di situ. Jadi area inti itu kawasan yang dikonservasi, kemudian kawasan penyangga, zona penyangga disebut sebagai zona penyangga, itu sebagai kawasan untuk penyangganya, dan kemudian yang paling luar adalah area transisi. Nah, area transisi dan zona penyangga inilah yang nanti dikembangkan untuk masyarakat sebagai pembangunan untuk ekonomi dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Bupati, kalau begitu selamat sekali lagi atas diterimanya sertifikat cagar biosfer dunia dari UNESCO ini ya Pak ya. Kiranya bagi Wakatobi sendiri, bagi masyarakat di Wakatobi, apa sih arti sertifikat ini? Jadi sebagaimana tadi Pak Pur sampaikan bahwa sebetulnya cagar biosfer ini kalau kita lihat dari aspek implementasi pembangunan, maka ini adalah yang kita kenal atau lebih realnya implementasi pembangunan berkelanjutan. Karena kita bicara cagar biosfer ada 3 komponen penting. Pertama, manusia menuju kesejahteraannya. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana sosial budaya masyarakat mendukung lingkungan dan mendukung manusia dalam rangka kesejahteraan. Pasti ekonomi di dalamnya. Oleh karenanya maka ini pilihan Wakatobi karena dia 93% laut dan cuma 97% laut dan cuma 3% daratnya. Oleh karenanya maka biota laut menjadi kehidupan. Pilihan kami adalah Wakatobi ini lebih jauh ke depan, tahun 2025 Wakatobi itu menjadi pusat marine biodiversity dunia. Di dunia, wow. Ya, karena tujuannya. Ya, kita kenal bahwa ada 3 pusat biodiversity di dunia. Pertama di Congo Basin yang tepatnya pusatnya di sekitar Kenya. Yang kedua Coral Triangle, segitiga karang dunia yang pusatnya sebetulnya persisnya di Wakatobi. Yang ketiga adalah Amazon, yang pusatnya di Brazil. Nah, saya kira kalau Indonesia di Wakatobi memutuskan sebagai pusat marine biodiversity tahun 2025, ini menjadi
bisa menjadi kenyataan. Nah, ini pilihan Wakatobi dengan cagar bios ini pilihan. Oke, jadi ini langkah pertama ya Pak ya, justru mendapat sertifikat ini ya Pak ya. Oke, berbicara mengenai penerimaan sertifikatnya sendiri, berapa lama upaya dari Wakatobi untuk menerimanya? Ini berlangsung kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Waktu yang cukup panjang ya Pak ya. Upayanya apa saja yang dilakukan? Upaya pertama, saya katakan tadi pilihan. Jadi saya sebagai bupati kan tugas pemimpin itu 2 yang penting. Share vision dan make decision. Jadi visi kami Wakatobi sebagai bagian daripada Indonesia adalah karena kita memang pusat biodiversity, maka kita putuskan untuk kita jadi pusat biodiversity. Laut ya. Yang kedua, kita mengambil keputusan untuk menjadi cagar biosfer ini. Jadi 5 tahun itu adalah waktu yang tidak panjang. Oleh karenanya maka saya selaku pemerintah daerah tentu masyarakat bersama tokoh adat, jangan lupa. Ada kebijakan di sana, ada sebuah tata nilai di sana. Mereka setuju dan sepakat, lalu kita mulai proses ini. Jadi masyarakat, nilai-nilai di masyarakat, pemerintah, swasta, dan LSM bahu-membahu, dan ini soal pilihan. Oke, Pak Pur, sebenarnya dari LIPI sendiri kiranya apa bentuk dukungan yang selama ini diberikan sehingga pada akhirnya bisa menerima sertifikat cagar biosfer dunia ini? LIPI adalah focal point dari program Man in the Biosphere. Jadi LIPI ini sebagai yang tanggung jawab juga bersama dengan Kementerian Kehutanan itu kita sebagai untuk membangun cagar biosfer di Indonesia. Nah, salah satu kontribusi di dalam kalau tugas fungsi utama kan kita untuk logistik support tadi, jadi untuk penelitian dan lain sebagainya. Tetapi di dalam komite kan ada namanya yang mengurusin program cagar biosfer ini namanya Komite Nasional Program Man in the Biosphere. Nah, itu program MAB Indonesia ini, kemudian itulah yang membuat suatu memimpin untuk nominasi ini, nominasi cagar biosfer. Jadi bagaimana kita membuat suatu sistem zonasi tadi yang saya terangkan, kemudian bagaimana kita memenuhi syarat-syarat yang didukung oleh pemerintah daerah, Taman Nasional, Wakatobi, kementerian, dan juga berbagai masyarakat tentu saja. Nah, itu semua dokumen itu, itu yang nanti yang kemudian yang kita ajukan ke Indonesia. Jadi peran MAB adalah sebagai seperti kayak sekundan gitu. Baik, kita harus break dulu sejenak Bapak-bapak, dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV.